Pak Gawes, bisa kita mulai? Ya. Ya, selamat datang. Selamat malam, Bu. Andi Tenri Sompa. Lahir di Ujung Pandang 21 Mei tahun 1976. Pekerjaan dosen Universitas Lambung Mangkurat, Bengkulu, Lampung apa ini? Kalimantan Selatan. Oh, ada orang Kalimantan Selatan nih. Oh, ya. Di Bengkulu Universitas Lampung itu. Bertempat tinggal di Kompleks Perdagangan Permai 2 nomor 21 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalsel. Dekat dengan Pak Rizky, kenal ya? Siap. Kenal. Satu beda nomor. Ya. Baik, Ibu Andi Tenri Sompa, kita berpacuran waktu. Ya, malam ini kita akan akhiri jam 11, jam 23. Oleh karena itu, untuk menghemat waktu, Ibu sebagai calon anggota Bawaslu Republik Indonesia, kami beri kesempatan untuk mengajukan pemaparan paling lama 15 menit. Silakan, Bu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua dan Pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati dan juga banggakan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang sangat terhormat ini. Izinkan saya menyampaikan gagasan visi misi terkait dengan penguatan Bawaslu untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang demokratis. Ketua, pimpinan, dan anggota yang saya muliakan, sebagaimana Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, secara garis besar mengejawantahkan tugas, kewenangan, dan kewajiban seorang anggota Bawaslu adalah yang pertama melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan pemilihan. Kemudian yang kedua, melakukan penindakan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa proses melalui mediasi dan adjudikasi. Next. Kemudian di dalam tugas dan kewenangan tersebut, ada 6 hal yang paling penting untuk disikapi atau dilaksanakan oleh seorang anggota Bawaslu. Yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, Bawaslu harus bisa memastikan hak memilih dan dipilih oleh rakyat dapat terpenuhi. Kemudian yang ketiga, Bawaslu memastikan penegakan hukum pemilihan bagi semua pihak. Kemudian yang keempat, menjaga kemuliaan demokrasi sesuai dengan asas demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian yang kelima, Bawaslu harus bisa memastikan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tidak mengancam keselamatan rakyat, dalam hal ini peserta pemilu, pemilih, dan juga penyelenggara. Kemudian yang terakhir, Bawaslu harus mampu mewujudkan dan menjaga kepercayaan publik terkait independensi, integritas terhadap penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, saya mengajukan visi, yaitu menjadi anggota Bawaslu yang terpercaya. Kemudian memiliki misi, ada 5 misi yang ingin saya emban. Yang pertama adalah
mendorong peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu dan pemilihan yang inovatif, serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Yang kedua, mendorong peningkatan kualitas penanganan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan yang progresif, cepat, dan sederhana. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi. Yang keempat, mendorong penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kerja pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan terintegrasi, transparan, dan aksesibel. Kemudian yang terakhir, dan pemilihan melalui penetapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dari 5 misi tersebut, misi pertama yaitu mendorong peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu dan pemilihan. Paling tidak ada 7 hal yang inovasi atau pengembangan dari apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu RI hari ini. Yang pertama adalah selama ini belum terdapat Perbawaslu yang khusus mengatur tentang bagaimana pencegahan itu dilakukan. Karena dalam pengawasan pemilu, hal yang paling penting dan paling urgent itu adalah pencegahan. Sehingga setiap pelanggaran bisa diantisipasi ketika pencegahan sudah diawali dengan melakukan pencegahan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan pemilu dan pemilihan. Sehingga perlu identifikasi penambahan variabel sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Jadi bentuk ini tidak boleh seragam seluruh Indonesia, tetapi sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan koordinasi, kerjasama, transparansi, dan akuntabilitas yang intensif dan terukur. Kemudian yang keempat, mensosialisasikan dengan efektif penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang kelima, Bawaslu harus memiliki akses yang luas untuk dapat mengakses pada semua tahapan pemilu dan pemilihan. Yang keenam, Bawaslu seharusnya dapat mendorong ketentuan yang mengatur sanksi bagi mereka yang mencoba untuk menghalangi pengawasan pemilu dan pemilihan. Kemudian yang terakhir, ini yang tidak kalah pentingnya adalah pelibatan masyarakat secara optimal dalam pencegahan dan pengawasan pemilu dan pemilihan. Kemudian terkait dengan misi yang kedua, yaitu mendorong peningkatan kualitas penindakan, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan secara progresif, cepat, dan sederhana. Setidaknya dalam Undang-Undang 7 2017 ada 4 hal yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Dalam hal ini adalah pada penanganan pelanggaran administratif, yang kedua penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, yang ketiga untuk Bawaslu Kabupaten Kota dalam hal pelanggaran kode etik juga diberikan kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian yang keempat, penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks peningkatan kualitas penindakan pelanggaran tersebut dan penyelesaian sengketa proses itu adalah yang pertama, lakukan rekrutmen pengawas pemilu dan pemilihan yang memiliki kapasitas analisis hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM terkait pelatihan investigasi, pelatihan mediasi, pelatihan beracara, adjudicator secara komprehensif bagi pengawas pemilu dan pemilihan untuk menangani proses yudisial dan mediasi. Dan yang ketiga, meningkatkan koordinasi dengan pihak lembaga hukum lainnya. Kemudian, misi yang ketiga mendorong peningkatan kualitas produk hukum. Yang pertama, harus diupayakan adanya peningkatan produk hukum yang lengkap, sistematis, holistik, terintegrasi, dan mampu mengharmonisasi semua putusan hukum.
Yang kedua, lembaga dan aparatur penegak hukum pemilu dan pemilihan harus saling berkoherensi dan bersinkronisasi, terutama dalam hal membuat putusan hukum yang adil bagi para peserta pemilu. Kemudian yang ketiga, hadirnya budaya hukum pemilu dan pemilihan harus dibentuk di dalam masyarakat. Kemudian, misi yang keempat adalah mendorong dan memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan. Hari ini Bawaslu sudah memiliki banyak perangkat aplikasi seperti Siswaslu, SIPP, SIPS, Sijari Hubal, kemudian Sigap. Persoalannya adalah tidak terjadi recovering jaringan internet yang baik di seluruh Indonesia, sehingga kendala ini dirasakan hampir di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, sumber daya manusia pengawas pemilu dan pemilihan tidak semuanya paham terhadap penggunaan internet, utamanya di tingkat TPS dan PT-TPS. Untuk itu, Bawaslu perlu mendorong dan dengan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait yang bisa menjawab ketersediaan internet di seluruh Indonesia. Memang ini suatu hal yang tidak mudah, tetapi ini harus diupayakan agar teknologi informasi bisa dilaksanakan seefektif mungkin. Kemudian yang terakhir terkait dengan misi kelima, penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu dan pemilihan. Kita tahu bahwa hari ini komisioner Bawaslu RI terdiri dari 5 orang. Tetapi di beberapa daerah yang jumlah penduduknya banyak, ada yang 7 orang komisionernya. Nah ini kalau merujuk pada teori diferensiasi struktur dan fungsi, ini tidak efisien. Sehingga ini perlu dibenahi. Kemudian yang kedua, masih kurangnya jumlah personil kesekretariatan yang memenuhi syarat dan masih banyak personil pinjaman dari instansi lain. Yang ketiga, belum efektifnya konsep rentang kendali Bawaslu RI untuk mengendalikan kerja pengawasan pemilu dan pemilihan di jajaran tingkat bawah yang bersifat ad hoc. Kemudian yang keempat, kalau di Bawaslu RI sudah ada inspektorat, maka harapannya bahwa pemilu ke depan jajaran inspektorat juga paling tidak ada di tingkat provinsi. Kemudian yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi yang efektif yang mendukung kerja-kerja kelembagaan dan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya mewujudkan good governance. Kemudian yang keenam, ini adalah persoalan yang klasik, harmonisasi antara komisioner dan kesekretariatan yang idealnya harus harmonis. Ini diperlukan regulasi yang tepat agar tidak mengganggu kerja pengawasan, kerja-kerja Bawaslu ke depan. Penguatan kelembagaan dan pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu dan pemilihan, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah seleksi dan rekrutmen yang didasari atas kompetensi dan kapasitas yang terkait dengan kerja-kerja Bawaslu yang harus dilakukan secara terbuka, inklusif, jauh dari nepotisme yang tidak profesional. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas dalam materi-materi pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa melalui bimbingan teknis yang sistematis, komprehensif, dan intensif. Kemudian yang ketiga, pengisian jabatan struktural di Bawaslu dan tingkatan Bawaslu sebaiknya diisi oleh personil organik Bawaslu. Hal ini penting untuk menjaga loyalitas penuh yang dilakukan oleh tenaga organik tadi. Kemudian yang keempat, untuk personel di tingkat ad hoc perlu ketersediaan anggaran yang cukup. Kemudian yang kelima, untuk pengawas di tingkat TPS harus ada pembekalan yang intensif terkait pemahaman materi pengawasan yang komprehensif secara bersama-sama KPPS dan pengawas TPS. Sehingga untuk menghindari lamanya proses di TPS. Kemudian menghadapi keserentakan pemilu, beberapa evaluasi pemilu 2019, yang pertama pemilu serentak, memperlihatkan riuhnya pemilihan presiden dan wakil presiden.
nampak bahwa pemilu legislatif terabaikan. Nah, ini juga perlu sosialisasi yang mendalam. Bagaimanapun pemilu legislatif itu penting sebagai pengejawantahan wakil rakyat, dan ini adalah merupakan pilar demokrasi Indonesia. Kemudian, kompleksitas cara memilih yang dialami oleh pemilih juga beragam dan terasa sulit akibat surat suara yang terlalu lebar, sehingga pemilih kesulitan untuk memilih calon legislatif. Nah, ini menjadi tugas KPU. Kita akan melihat bagaimana inovasi yang dilakukan KPU terpilih. Kemudian, pemilu 5 kotak membutuhkan suara calon presiden dan wakil presiden, kemudian memilihnya dengan membuka kertas suara legislatif. Dan memilihnya tergolong lama, 1-3 menit, belum lagi ketika terjadi perdebatan di dalamnya. Kemudian kendala yang lainnya, evaluasi yang lainnya adalah waktu penghitungan di TPS tidak sesuai dengan estimasi simulasi, sehingga menimbulkan efek kelelahan bagi penyelenggara pemilu. Sehingga inilah yang berdampak pada banyaknya korban pada pemilu 2019 kemarin. Kemudian yang kelima, efisiensi biaya yang tidak terjadi karena jumlah TPS yang membengkak. Kemudian persoalan lain terkait praktek money politik, pelanggaran netralitas ASN, Polri dan TNI, pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara, sengketa pemilu dan kerusuhan yang senantiasa muncul, baik dalam pemilu maupun pilpres terkait dengan hasil rekapitulasi KPU. Dari sekian banyak evaluasi tadi, hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi kompleksitas pemilu dan pemilihan tahun 2024, saya mencoba untuk mengidentifikasi, yaitu yang pertama adalah menyusun regulasi Bawaslu untuk kebutuhan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Kemudian yang kedua, sosialisasi yang efektif kepada seluruh jenis pemilu dan pemilihan kepada jajaran pengawas pemilu dan pemilihan. Kemudian, penyamaan persepsi antara penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP, dengan melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum, serta kerangka penyelesaiannya. Yang keempat, penguatan SDM pengawas pemilu dan pemilihan, rekrutmen pengawas perlu mempertimbangkan anggota yang berlatar belakang hukum dan memiliki pengalaman kepemiluan yang kuat. Yang kelima, optimalisasi pengawasan partisipatif dengan penguatan pemahaman masyarakat secara terus-menerus. Yang keenam, mengintensifkan koordinasi antara penyelenggara dengan instansi penegak hukum pemilu dan pemilihan lainnya yang berfokus pada identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya. Kemudian yang ketujuh, penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien dalam semua kerja pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses dan kerja-kerja kelembagaan. Kemudian yang kedelapan, penerapan ketat protokol kesehatan pada proses pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua dan pimpinan. Ya, makasih Saudari Andi Tenri Sompa. Andi Tenri Sompa. Silakan dari fraksi PDI Perjuangan. Ya, Ibu Andi Tenri, ini kayaknya nggak ada dari meja bawah. Ibu menyebutkan visinya menjadi anggota Bawaslu yang terpercaya. Berarti ada anggota Bawaslu yang kurang dipercaya, tidak dipercaya, atau menjadi anggota Bawaslu yang dipercaya saja. Apa itu? Ya. Jadi Bu Andi Tenri, saya mengajukan satu pertanyaan tentang fungsi dari Bawaslu ini sebagai salah satu pilar dari Gakumdu. Menurut Ibu selama ini bagaimana dengan peran dalam penegakan hukum
ya untuk masalah-masalah kepemiluan, karena Bawaslu hanya melakukan penyelidikan, setelah itu diserahkan ke polisi dan Bawaslu tidak dilibatkan, kan begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ibu mengenai ini? Silakan dari fraksi Partai Golkar. Baik. Pak Agung, silakan. Terima kasih pimpinan dan Wakil Ketua DPR yang masih setia bersama kita, Bu Andi Tenri. Kanan, Bu. Yang kumis, Bu, kumis. Ya. Saya baca di biodata, isinya tanggal lahir dan riwayat jabatan. Tinggi badan Ibu berapa, Bu? Nanti dijawab. Begini, saya tertarik dengan ide gagasan yang tadi sudah dipaparkan, yang mencantumkan konsep bahwa perlu adanya penegakan hukum pemilihan bagi semua pihak. Kalau kita melihat tugas pokok dan fungsi Bawaslu, ini selain pengawasan, juga di dalamnya ada tersirat upaya-upaya bagaimana secara preventif mencegah pelanggaran-pelanggaran pemilu itu terjadi. Walaupun pada prakteknya tidak terhindarkan terjadi pelanggaran di hampir semua tahapan. Kalau bicara pemilu, baik itu pemilu atau pilkada, ini merupakan rangkaian proses ya. Apa yang Ibu akan kedepankan? Lebih kepada preventifnya, memperbesar anggaran sosialisasi. Ini mumpung ada teman-teman dari Banggar juga, Ibu ya. Jadi biar nambah APBN-nya. Atau lebih kepada upaya represif, memaksimalkan penindakan. Karena di pernyataan Ibu berikutnya, Ibu dengan berani menyampaikan bahwa ingin meningkatkan kualitas penanganan penindakan pelanggaran. Apakah selama ini penindakan pelanggaran pemilu ini tidak berkualitas? Ya, kalau ada yang tidak berkualitas, tolong disebutkan. Kalau yang berkualitas yang Ibu maksudkan, yang seperti apa? Yang sesuai dengan selera Ibu, sesuai dengan kemampuan akademis Ibu, atau seperti apa? Saya khawatir nanti Ibu begitu menjadi komisioner Bawaslu, Ibu akan berhadapan dengan tembok besar. Tadi pimpinan rapat sudah menyampaikan bahwa proses Gakumdu ini tidak berjalan sesederhana yang kita bayangkan. Satu sisi versi Bawaslu terjadi pelanggaran, tapi pada bagian lain Ibu harus bekerja sama dengan institusi lain, APH. Institusi lain juga punya visi cara pandang sendiri. Dalam tanda petik, oleh pimpinan di atas diarahkan semaksimal mungkin kalau itu klasifikasinya bukan pelanggaran pemilu, arahkan ke pelanggaran pidana. Sehingga tugas tanggung jawab dalam Gakumdu bersama-sama dengan Bawaslu dan APH dinilai oleh pimpinan lancar di satu daerah. Kalau sampai tidak lancar, berarti tidak ada credit point. Bahkan kalau perlu terjadi kerusuhan di sana, dijatuhkan sanksi. Nah, bagaimana sikap Ibu? Ya. Kemudian peraturan Bawaslu tentang penegakan pencegahan. Saya tertarik ini, pencegahan belum diatur. Kalau di dalam undang-undang pemilu yang nantinya di 2024 ini kita masih menggunakan undang-undang yang lama, Ibu akan mengeluarkan produk aturan seperti apa agar pencegahan yang belum diatur itu bisa tertuang di dalamnya. Kemudian bagaimana rumusan redaksionalnya aturan-aturan pencegahan itu. Yang lebih menarik lagi, ini kalau perempuan itu memang biasanya lebih teliti mengidentifikasi kerawanan. Ini suasananya sudah malam, jadi membacanya kerawanan harus pelan-pelan. Identifikasi terhadap kerawanan-kerawanan. Kalau pemilu itu merupakan proses, rangkaian proses,
Pilkada juga merupakan rangkaian proses. Saya ingin bertanya, di tahapan mana terjadi titik-titik yang rawan atau yang sensitif? Gitu. Masih dengan sanksi, ini saya tertarik juga. Ide gagasan Ibu itu semakin malam semakin menggugah bapak-bapak yang ada di sini, Bu. Jujur saja. Ya. Ya, ibu-ibu mungkin melihat dari sisi lain. Ini ada ide-ide segar. Bagaimana menjatuhkan sanksi bagi semua pihak yang menghalang-halangi proses pengawasan itu. Nah, sebagai pengamat, sebagai seorang akademisi, pihak-pihak manakah yang teridentifikasi seringkali menghalang-halangi pengawasan itu? Bentuk sanksi apakah yang Ibu ingin terapkan di dalam produk Bawaslu nanti? Terakhir, ini pertanyaan nakal, Bu. Ibu bilang harmonisasi antara komisioner dan sekretariat sebagai supporting unit. Kalau Ibu boleh memilih nanti sebagai anggota atau komisioner Bawaslu, kalau boleh memilih, kira-kira postur atau administratur, baik itu sekjen Bawaslu ataupun pejabat struktural yang lainnya, yang Ibu kehendaki itu yang lentur, yang kaku, yang lurus-lurusnya seperti garisan, itu ya Bu ya. Garisan madrasah lagi, berarti lempeng sekali orangnya. Atau yang lebih harmonisasi yang dimaksud ini seperti apa? Jangan-jangan malah nanti dalam tanda petik Ibu berharap yang bisa diajak main mata. Sehingga bagaimana caranya tugas-tugas seorang komisioner Bawaslu bisa dapat mendapatkan tunjangan yang cukup. Gitu. Saya rasa ini pertanyaan sederhana, Pak Ketua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Andi. Doa harapan kami dari fraksi Golkar, mudah-mudahan Ibu terpilih untuk melengkapi kuota perempuan 30%. Tetapi kami juga masih mempertimbangkan nanti bagaimana cara Ibu menjawab sesuai dengan kompetensi yang Ibu punya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Silakan dari fraksi Gerindra. Terima kasih pimpinan. Silakan Pak. Izin Wakil Ketua DPR RI. Ibu Andi, Ibu sampaikan visi Ibu adalah menjadi anggota Bawaslu yang terpercaya. Artinya personal ya Bu ya. Artinya Ibu ingin menjadi suri toladan lah nanti di sebagai anggota Bawaslu di antara 5 komisioner kalau nanti Ibu jadi, bukan begitu Bu. Dan misi Ibu di sini saya baca itu atau saya dengarkan hanya mendorong dan mendorong Bu. Padahal terpilih Bu, tidak hanya bisa mendorong Bu, Ibu bisa juga mengajak atau proaktif melakukan hal yang Ibu anggap baik untuk dilakukan sendiri, Bu. Masalahnya yang ada sekarang ini, Bu, banyak sekali personal dari pengawas, ya, dari mulai saya perhatikan Panwascam sampai dengan di desa-desa, di pengawas di desa dan di TPS, ini malah kontradiktif, Bu. Artinya kontraproduktif dengan para penyelenggara pemilu lainnya, Bu. Nah, kira-kira nanti kalau Ibu jadi anggota, ya ini kaitannya dengan pembinaan personel atau SDM, apa yang akan Ibu lakukan terhadap mereka ini, Bu? Apalagi di musim pandemi ini. Artinya bagaimana para pengawas yang di lapangan itu dari mulai tingkat kecamatan, desa maupun TPS ini memang bisa saling mendukung dengan para penyelenggara pemilu yang dari KPU tadi, Bu, sampai dengan jaringan di TPS. Seperti itu, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih, Bu.
Terima kasih Pak Rahmat. Silakan dari fraksi Partai Nasdem. Terima kasih Bapak Wakil Ketua DPR yang masih hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pimpinan yang memimpin jalannya fit and proper yang saya banggakan berserta kawan-kawan dan calon anggota Bawaslu Ibu Andi yang saya banggakan. Kalau kita melihat bahwa Bawaslu ini perannya sangat penting sekali dan sentral. Karena apa yang dikatakan suatu pemilihan yang bagus ini, fungsi pengawasan di sini mesti berjalan dengan baik. Seperti yang Ibu sampaikan dalam judul ini, bagaimana penguatan Bawaslu, judulnya di situ, Bu. Nah, dikaitkan dengan Undang-Undang 7 nomor 17 yang menaungi masalah Bawaslu ini, di situ Ibu menyebutkan juga yang tertulis dalam undang-undang itu adalah hal-hal yang menyangkut pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan umum, pelanggaran kode etik, dan penyelesaian protes terhadap hasil pemilu. Saya tidak melihat sama sekali penjelasan di sini adalah mengenai masalah-masalah yang terkait dengan Ibu sampaikan daripada inti undang-undang itu sendiri. Karena di sini kaitannya adalah dengan badan-badan lain yang membawahi itu. Seperti misalnya tindak pidana itu ranah pasti akan masuk ke ranah polisi nanti. Mungkin pelanggaran administrasi ada sendiri ranahnya. Kemudian kode etik demikian juga, kemudian penyelesaian sengketa protes hasil pemilu juga akan begitu. Saya minta Ibu coba menjelaskan nanti, karena ini penting sekali, karena di sini jantung daripada pemilihan umum di sini nantinya. Nah, kalau kita tidak membuat suatu rambu-rambu yang jelas, saya tidak mengatakan bahwa semua diselesaikan mesti melalui penyelesaian represif atau tindakan. Tapi bisa saja preventif, Ibu sudah sampaikan tadi. Sehingga pemilu, hasil pemilu yang kita dapatkan nanti, itulah hasil pemilu yang betul-betul sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan sendiri mengenai dasar pada undang-undang ini sendiri. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Bawaslu ini harus bekerjasama dengan instansi yang terkait. Saya rasa demikian dan terima kasih. Terima kasih Pak Jekuli. Silakan dari fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Pak Wakil Ketua DPR RI yang berkenan untuk mendampingi kita sampai larut malam di ruangan yang terhormat ini. Bapak Ibu anggota yang saya hormati, Ibu Dr. Andi Tenri Sompa yang saya hormati, yang sangat cerdas, gamblang, dan pandai sekali menjelaskan, memaparkan visi misinya sampai pada hal yang implementatif. Satu hal Bu yang ingin saya tanyakan tentang pelibatan masyarakat. Saya setuju sekali itu, masyarakat memang harus dilibatkan dalam pengawasan, karena Bawaslu ini kan mengawasinya kan secara komprehensif. Bukan hanya kepada peserta pemilu, tetapi juga kepada penyelenggara, kemudian aparat, mungkin masyarakat juga, tim sukses. Tapi faktanya itu pelanggaran masih banyak Bu, karena memang kita tahu pada pemilu yang kemarin catatan dari Bawaslu itu banyak sekali pelanggaran. Dan ketika mau melibatkan masyarakat, salah satu sumber data pelanggaran Bawaslu itu kan laporan dari masyarakat. Nah, ada beberapa pelanggaran yang terjadi di masyarakat, Bawaslu tahu, masyarakat tahu, tapi masyarakat nggak mau melaporkan, Bu. Ada pembiaran dari masyarakat. Nah, ini terjadi. Nah, sementara ada beberapa peserta peserta pemilu yang merasa terugikan dengan adanya pembiaran itu. Tapi begitu lapor ke Bawaslu, dianggap tidak ada, karena pembiaran dari masyarakat, tidak ada saksi dan sebagainya, karena dibiarkan begitu aja. Nah, itu
kira-kira apa Bu terobosan Ibu untuk menghadapi seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ini lanjutan dari yang pertama. Seandainya Ibu nanti sudah punya terobosan, entah itu per Bawaslu atau apa, yang kemudian meyakinkan kami untuk kemudian memilih Ibu, pada saat terobosan itu sudah dibuat aturannya misalnya, tapi itu masih terjadi di lapangan. Lalu tindakan apa yang Ibu bisa lakukan secara cepat, tepat, dan kemudian memuaskan kepada semua pihak? Terima kasih, itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nurhuda. Silakan dari fraksi Partai Demokrat. Silakan Pak Bupati. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Wakil Ketua, para pimpinan Komisi 2, teman-teman Komisi 2, yang saya banggakan Ibu Andi Tenri Sompa. Pada kesempatan ini ada dua hal Bu Andi yang ingin saya minta mungkin pendapatnya Ibu Andi. Yang pertama, hubungan antara KPU sama Bawaslu. Ini sebetulnya yang sering jadi problem ini di lapangan, sehingga kadang banyak masalah itu sebenarnya tidak objektif, tapi lebih kepada subjektif sifatnya. Hal-hal yang kecil biasa antara KPU dan Bawaslu jadi persoalan besar. Saya ingin setelah mendengar tadi pemaparan Ibu, harmonisasi itu kayaknya perlu sekali untuk bisa mensinergikan kerja-kerja KPU dan Bawaslu, sehingga pelanggaran-pelanggaran di lapangan itu akan bisa diminimalisir. Pertanyaannya, kira-kira kalau Ibu nanti terpilih menjadi anggota Bawaslu, apa yang harus dilakukan sehingga hubungan antara KPU dan Bawaslu itu semakin harmonis? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, persoalan penting juga, saya sependapat bagaimana kita lakukan pencegahan secara dini, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu tidak semua berujung kepada penegakan hukum. Kemarin kita ketika melakukan kunjungan spesifik mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2020, itu banyak sekali kasus-kasus sebetulnya yang tidak perlu sebenarnya diangkat di permukaan. Contoh seorang ibu dari Kalimantan Timur, Pak Rifki, itu memberi uang ya 28.000 kalau tidak salah. Waktu itu di Balikpapan saya dengan Pak Ketua Komisi waktu itu yang melakukan kunjungan. Itu harus terpaksa dihukum 3 tahun penjara. Mungkin karena ini ketidaktahuan ibu-ibu ini. Nah, ini saya melihat bahwa upaya kita ke depan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ya, yang lebih berkualitas, tentu tidak hanya kita melihat penyelenggaraan itu hitam putih. Kita perlu mendidik rakyat kita sehingga mereka lebih paham, sehingga nanti mereka bisa melakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku. Pertanyaannya, Bu Andi, kalau Ibu Andi di Bawaslu, nanti sosialisasi seperti apa yang akan dilakukan sehingga masyarakat paham benar-benar tentang apa yang disebut pelanggaran di dalam penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu tersebut. Saya kira dua hal ini saja Ibu Andi. Saya pun juga mendoakan semoga mudah-mudahan terpilih menjadi anggota Bawaslu. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Hafid. Silakan dari fraksi PKS. Fraksi pimpinan dan anggota wabil khusus Ketua Pimpinan DPR yang menginspirasi dan menyemangati kita sampai malam ini.
Bu Andi Tenri Sompa, menarik sekali. Di visi nomor 1 ada tertulis kepeloporan masyarakat dalam pengawasan yang partisipatif. Pertanyaannya, seringkali di Bawaslu diproses, tapi dia mentok di Gakumdu. Ya. Apa usul solusi agar pelaporan itu conviction rate-nya bisa 100%? Gitu. Karena tentu masyarakat perlu ada bukti kalau ada laporan, ada hasilnya. Jangan sampai laporan hilang di telan angin. Yang kedua, Bu, ada istilah serangan fajar. Dia dibilang ada nggak bisa dibuktikan, dibilang nggak ada, diperbincangkan. Apa solusi ibu terhadap fenomena serangan fajar ini? Terima kasih, mudah-mudahan ibu dimudahkan urusannya dalam proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan dari fraksi PAN. Siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan Bu Dian. Terima kasih pimpinan. Ini atas instruksi Abuya ini. Selamat datang Ibu Andi. Pantun boleh nggak pimpinan? Tinggal 2 menit, Bu. Tinggal 2 menit. Silakan. Waktunya habis sama Abuya. Waktunya habis sama Abuya. Oke, biar kita bangun sedikit ini. Buah manggis, buah delima. Ada yang manis, Bawaslu yang punya. Semangat malam buat Bu Andi, semangat terus. Semoga terpilih ya Bu Andi. Amin. Singkat saja, saya punya satu pertanyaan buat Bu Andi. Perempuan ini terkenal dengan komitmennya. Setuju Bu Andi? Iya betul, perempuan itu terkenal dengan komitmennya. Kita harus akui itu. Jadi dalam konsep netralisasi, kita juga punya komitmen. Saya yakin Bu Andi punya komitmen. Nah, untuk konsep netralisasi seperti apa yang akan Ibu Andi terapkan setelah Bu Andi nanti terpilih sebagai anggota Bawaslu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Makasih Terima kasih, pantunnya, Abu, ya. Bu Dian. Silakan Pak Samsul Manarpa. Anak buah Pak Samsul Manarpa, silakan. Izin Pak Samsul Manor, Pak. Ya, Ibu, luar biasa Bu. Semakin malam tapi semakin semangat Bu. Ibu bawa keceriaan nih buat Komisi 2 Bu. Ya, pertama ini kan ini terkait sengketa saja, kita lebih fokus kepada itu Bu. Karena tantangan Bawaslu ke depan adalah hal menganalisa temuan kasus-kasus ya. Nah ini kan kalau ada kejadian kalau di negeri Konoha itu banyak yang kasus itu by order Bu. Nah ini tanggapan Ibu seperti apa? Ini di negeri Konoha bukan di sini ya Bu ya. Oh Konoha nggak paham ya? Ya, dan memang kita tahu bahwa kualitas SDM para petugas Bawaslu di daerah ini kadang harus harus di-upgrade. Nah ini solusi yang menurut Ibu yang terbaik seperti apa? Tadi apa yang saya simak dari penyampaian
terkait masalah IT pun itu memang problem utama. Nah, seperti apa nanti ke depan Ibu akan memberikan solusinya, itu aja. Makasih pimpinan. Makasih Pak Miftahul Monwarfa. Saudari Andi Tenri Sompa, 9 pertanyaan. Silakan dijawab secara singkat. Kita sudah lewat waktu 10 menit. Paling lama Bu, paling lama sekali nih 15 menit. Silakan Bu. Terima kasih Ketua dan pimpinan serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini yang menurut saya juga tidak mudah dan banyak. Pertanyaan pertama dari pimpinan, fungsi Bawaslu dalam hal ini Gakumdu, masalah kepemiluan, Bawaslu hanya melakukan penyelidikan. Ini juga terkait mungkin dengan pertanyaan beberapa pertanyaan lainnya yang terkait Gakumdu juga, proses Gakumdu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang diperlukan adalah persamaan persepsi. Mengapa kemudian terjadi deadlock atau misalnya antara Bawaslu dalam hal ini dalam sentra Gakumdu terjadi ketidaksamaan persepsi. Gakumdu dalam hal ini Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan tidak satu pemahaman terkait dengan bukti, saksi, kemudian pelaporan tersebut, sehingga pada saat tertentu Bawaslu menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi harus ditindak. Ini adalah pelanggaran, ada tindakan pidana di dalam. Tetapi di sisi yang lain, kejaksaan maupun kepolisian tidak memiliki pemahaman yang sama. Nah, inilah pentingnya duduk bersama antara Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian. Ini yang menurut saya yang perlu dibenahi karena di banyak kejadian dan ini juga terjadi di Kalimantan Selatan. Seharusnya proses itu bisa cepat selesai di awal, tidak perlu pada tingkat penyelidikan, tetapi karena fungsi dan pemahaman yang berbeda antara setiap bidang terkait, dalam hal ini sentra Gakumdu, ini kemudian memiliki waktu yang panjang. Nah, inilah yang kemudian menjadi adanya ketidakpastian hukum. Masyarakat tidak memiliki trust di sini. Ini yang perlu ditingkatkan oleh Bawaslu, insya Allah jika terpilih ini yang harus menjadi perhatian. Yang perlu digarisbawahi adalah harus ada persamaan persepsi antara ketiga lembaga tersebut. Dan kemudian diperlukan rekrutmen penyelenggara pemilu yang paham betul terkait dengan persoalan hukum. Dan yang lainnya adalah anggota Bawaslu juga harus mendapat pelatihan yang banyak terkait dengan seperti yang saya sampaikan tadi dalam beberapa slide tadi, bahwa harus ada pelatihan mediasi, harus ada pelatihan adjudikasi, harus ada pelatihan tentang beracara. Sehingga ini ketika ini tidak dilakukan maka kondisi-kondisi tadi akan berulang terjadi. Jadi ini menjadi hal yang paling mutlak. Kemudian tadi terima kasih Bapak Agung dari fraksi Golkar, tinggi saya 173 cm. Kemudian konsep tentang pendekatan hukum, tugas pokok fungsi Bawaslu, upaya preventif. Jadi menurut pemahaman saya bahwa upaya fungsi Bawaslu di sini tidak sekedar melakukan tindakan, kalau bisa tidak ada sengketa. Harapannya bahwa Bawaslu dalam melakukan pengawasan mengurangi atau jangan sampai terjadi sengketa yang panjang, karena sengketa yang banyak itu menunjukkan bahwa pemilu itu kurang berlegitimasi. Yang diperlukan adalah melakukan pencegahan, dalam hal ini pengawasan yang preventif.
pengawasan yang preventif seharusnya dikembangkan oleh Bawaslu, maksudnya agar Bawaslu itu berkonsentrasi pada upaya-upaya pencegahan terhadap setiap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, sehingga dapat diantisipasi dan diminimalkan akses ataupun resiko yang akan terjadi, sehingga dengan upaya preventif tadi tidak sampai pada adanya penindakan apalagi kita. Kemudian oleh karena itu Bawaslu ke depan harus memikirkan dengan sangat seksama bahwa perlu adanya regulasi dalam hal ini Perbawaslu terkait dengan khusus tindakan pencegahan. Jadi karena selama ini belum ada yang regulasi atau Perbawaslu yang mengatur tentang pencegahan. Ini penting sekali menurut saya sebagai langkah konkret, sebagai acuan utama di dalam melakukan pengawasan. Kemudian juga penting bagi Bawaslu adalah melakukan pengawasan partisipatif dan juga pengembangan jejaring. Berjejaring dalam hal ini bahwa Bawaslu harus bisa menjalin komunikasi yang efektif terhadap pemerintah, kemudian DPR. DPR seharusnya menjadi mitra bagi Bawaslu. Bawaslu dapat DPR bisa memberikan kekuatan bagi Bawaslu melalui produk undang-undang yang dibuat oleh DPR. Kemudian Bawaslu juga idealnya bermitra dengan perguruan tinggi melalui kajian-kajian yang komprehensif sehingga Bawaslu bisa memahami kekurangan-kekurangan yang dilakukannya. Kemudian Bawaslu juga harus bisa bermitra dengan stakeholder lainnya seperti NGO. Kemudian yang paling utama adalah Bawaslu juga harus bermitra dengan media. Dan tentunya Bawaslu juga bermitra dengan partai politik sebagai user dari pemilu dan pemilihan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang akan dilakukan? Apakah melakukan perbesaran anggaran sosialisasi atau lebih kepada penindakan? Dalam konteks ini saya lebih konsen kepada pencegahan. Anggaran pencegahan harus jauh lebih besar karena kita berharap bahwa tidak ada penindakan. Jangan ada penindakan, karena penindakan sebenarnya lagi-lagi saya katakan bahwa ini menunjukkan legitimasi yang kurang. Sehingga kita harus melakukan pencegahan, sosialisasi yang banyak terkait dengan pencegahan. Kemudian, apakah selama ini proses Gakumdu, kemudian tugas dan tanggung jawab Gakumdu, yaitu tadi saya katakan bahwa Gakumdu dalam konteks ini harus duduk bersama dengan Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, harus memiliki persamaan persepsi. Ketika persamaan persepsi berbeda, maka hasil yang seperti kita saksikan beberapa kejadian pemilu kemarin kemudian termentahkan. Nah, seandainya punya persamaan persepsi ini tidak terjadi. Contoh kasus di Kalimantan Selatan sudah masuk pada tahap 1, tahap 2, kemudian tidak lanjut kepada persidangan, tidak sampai P21, P19 juga tidak, padahal sudah pada penyelidikan dan seharusnya tidak perlu sampai ke situ ketika persepsinya sama, seperti itu. Kemudian pencegahan belum diatur Undang-Undang Nomor 7, produk apa yang dapat tertuang, bagaimana identifikasi kerawanan pemilu. Saya kira di setiap tahapan pemilu itu memiliki titik rawan di setiap tahapan pemilu. Tetapi yang paling yang kalau misalnya harus memilih tahapan pengutusan ini sangat sensitif, yang harus digarisbawahi, yang harus dilakukan pengawasan yang sangat ketat, tetapi di tahapan manapun sebenarnya Bawaslu harus hadir untuk melakukan pencegahan, pengawasan. Kemudian bagaimana sanksi bagi
Bagi yang menghalang-halangi, bagaimana sanksi bagi yang menghalangi pengawasan? Saya kira ini perlu juga Perbawaslu dan kerjasama kepada instansi terkait, baik itu kepolisian maupun pihak lainnya, agar ada MOU bagaimana melakukan sanksi terhadap mereka yang mencoba menghalangi pengawasan. Karena ketika pengawasan halang-halangi, otomatis kerja Bawaslu tidak akan maksimal dan praktis bahwa di sana akan terjadi pelanggaran. Sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk persoalan ini. Pihak mana yang teridentifikasi melakukan hal-hal? Saya kira pihak mana saja, baik masyarakat, penyelenggara, ataupun juga mungkin peserta pemilu, pihak mana saja. Semua pihak memungkinkan untuk bisa melakukan bisa menghalangi pengawasan. Kemudian harmonisasi komisioner dengan sekretariat. Pilih yang mana, lentur, kaku, atau lurus? Saya kira yang perlu menjadi pilihan adalah yang bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Lentur atau kaku itu tergantung dari undang-undang. Saya pikir bekerja Bawaslu dan kesekretariatan adalah bekerja di bawah undang-undang yang sudah dibuat. Kemudian pertanyaan dari fraksi Gerindra, anggota Bawaslu yang terpercaya. Gini, mau tidak mau, suka atau tidak, Bawaslu hari ini belum mendapatkan tempat yang terbaik di hati publik. Masih ada keraguan dari publik bahwa Bawaslu belum bekerja maksimal. Meskipun faktanya Bawaslu sudah sangat mencoba melakukan hal-hal terbaik dan prestasi-prestasi Bawaslu dalam melakukan pengawasan itu saya kira tidak mudah. Tetapi lagi-lagi bahwa perlu dilakukan pembuktian kepada publik, kepada masyarakat, bahwa ini adalah tantangan Bawaslu ke depan. Bawaslu harus mendapatkan trust dari masyarakat. Bagaimana Ingatkan Bu, melaksanakan? Ibu Andi. Siap. Waktunya 5 menit lagi. Siap. Silakan lanjut. Kemudian yang keempat dari fraksi Nasdem, fungsi pengawasan terkait dengan Undang-Undang Nomor 7, semua fungsi dan kewenangan Bawaslu sebenarnya sudah jelas dalam perundang-undangan. Tinggal bagaimana Bawaslu melaksanakan undang-undang tersebut dengan tepat dan berusaha untuk bisa bekerja sama dengan pihak terkait. Kerjasama dan komunikasi yang intensif tentunya diperlukan oleh Bawaslu untuk melaksanakan undang-undang yang menjadi tugas dan kewenangannya. Kemudian Bapak dari fraksi PKB, pelibatan masyarakat, pelanggaran masih banyak ketika kadang-kadang masyarakat enggan untuk melapor. Saya kira di sini penting bagi Bawaslu untuk melakukan sosialisasi yang intensif dan komprehensif kepada masyarakat, karena pemilu ini bukan saja menjadi milik atau penyelenggara, tetapi menjadi milik semua kita yang ada di Indonesia, termasuk penyelenggara, peserta pemilu, dan partai politik. Sehingga semua pihak harus bersama-sama membantu melaksanakan pengawasan. Apalagi kalau kita tahu bahwa jumlah pengawas terbatas. Harapannya bahwa partai politik juga ikut membantu dalam memberikan dalam pengkaderan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut serta melakukan pengawasan. Kemudian dari Partai Demokrat, Pak Anwar, hubungan KPU dan Bawaslu yang acap kali dianggap tidak harmonis. Menurut pendapat saya, hal ini harus dibenahi, harus bisa duduk bersama, dan harus memahami fungsi, tujuan, dan kemudian tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan pemilu yang bermartabat, pemilu yang menghasilkan pemimpin di Republik ini, dan ini harus
disadari sepenuh jiwa oleh semua anggota Bawaslu dan KPU. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu berkomunikasi yang baik dan mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik. Kemudian apa yang harus dilakukan agar harmonisasi persoalan penting pencegahan secara dini agar tidak berujung hukum. Saya kira sudah saya sampaikan tadi bahwa pencegahan adalah hal yang wajib dilakukan karena jangan sampai Bawaslu berupaya untuk hanya mencari temuan lalu ada tindakan dan seterusnya. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai temuan itu berujung kepada penindakan. Harapan kita lagi-lagi saya katakan bahwa pencegahanlah yang menjadi motor penggerak oleh Bawaslu. Sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, menyadari tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari fraksi PKS, visi pertama kepeloporan masyarakat, penguasaan partisipasi, kemudian tadi Gakumdu sudah saya jelaskan. Kemudian istilah serangan fajar, apa solusinya? Saya kira perlu adanya satgas untuk serangan fajar atau satgas yang bersifatnya ad hoc, yang kerjasama antara Bawaslu, kepolisian dan pihak terkait kalau perlu dengan KPK untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Kemudian dari Ibu Dian dari fraksi PAN, terima kasih Ibu. Perempuan terkenal dengan komitmen, saya sangat setuju insya Allah bahwa karena perempuan multitasking, Bapak Ibu yang terhormat, perempuan mampu melakukan dan mampu mendengar dan mampu melakukan sesuatu. Sehingga dalam konteks netralitas, saya yakin bahwa perempuan mampu menempatkan posisinya sebagai orang yang netral dan mampu profesional dalam bekerja. Terima kasih. Kemudian Bapak Miftahul Munarfa, sengketa, maaf, Samsul Munarfa, mohon maaf Bapak ketika nama saya salah. Koreksi Bu, Miftahul Khairi. Miftahul Khairi. Kualitas SDM yang rendah, solusinya seperti apa? Inilah yang saya katakan tadi bahwa yang paling utama dilakukan adalah pada saat proses rekrutmen. Rekrutmen penyelenggara pemilu harus benar-benar melihat SDM yang dimiliki. Jangan sampai pada saat sudah terpilih tidak bisa apa-apa. Dan yang utama juga adalah diperlukan SDM yang memiliki tidak sekedar paham pemilu, tahu melaksanakan tugas dan kewajiban, tetapi juga memiliki ketangguhan, energi yang luar biasa, karena pemilu ke depan memerlukan orang-orang yang sehat dan tangguh. Kemudian, saya kira sudah terjawab semuanya. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berharap bahwa malam yang indah ini pertemuan pertama saya dengan Ketua dan Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI adalah pertemuan yang menyenangkan dan harapan saya bahwa akan ada pertemuan-pertemuan menyenangkan lainnya di kemudian hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makasih, itu Pak Gaus. Pertemuan pertama yang pertemuan menyenangkan. Pak Gaus sebelah kanan. Buya Gaus. Terima kasih dari Andi Teri Sompa yang sudah memberikan kesempatan memaparkan dan menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh para anggota dan dari pimpinan. Untuk itu tentu kita berharap Ibu bisa lolos menjadi salah satu anggota Bawaslu RI supaya bisa ketemu lagi dengan Pak Gaus dan Pak Manwarfa di sebelah. Jadi Ibu berdua, ya sehat-sehat kita semua supaya kita masih bisa ketemu dalam waktu dan kesempatan dan dalam situasi apapun, ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih.
Silakan Bu, sudah bisa beranjak dari tempat duduknya. Makasih. Besok jam berapa? Coba lihat sini aja, lihat sini. Ini Pak Habib ini saya lihat agak konsen. Memang sur kali kita malam ini ya. Iya. Pak Gaus, kayaknya belum larut malam ini. Apa direkamnya? Beginilah DPR, kan serius tapi santai dan sesuai dengan aturan yang ada, kan begitu. Iya, tapi dari tadi sepertinya beliau lihat Pak Ican terus. Maka Pak Ican pindah duduk ke depan. Pandangan samping lebih oke, katanya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dari meja pimpinan. Dan terima kasih kepada Pak Wakil Ketua DPR RI yang dengan setia menemani kita sampai besok ya Pak. Iyalah, supaya Komisi 2 punya perlu-perlu kan Korpol Hukam yang tanda tangan, lebih lancar jaya dia, kan begitu. Jadi tolong besok hadir Pak Wakil Ketua. Iya dong. Ya? Bukan, biar kita makin semangat Pak. Iya kan? Ini kan satu kehormatan bagi kita Pak. Nah, iya kan? Apalagi udah kita harap juga Pak Manwarpa bisa hadir besok. Iya, sebelah kiri saya. Ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, karena untuk jadwal hari ini 8 orang sudah terpenuhi, tinggal 8 orang besok. Untuk calon Bawaslu, kita akan mulai jam 10 pagi, tepat jam 1 kita makan siang. Jam 12 makan siang, jam 1 mulai, setengah 2 snack. Ya mesti begitu Pak, jadi kita nggak terlalu stres juga lah. Sore, bukan ketua. Ya, kalau bisa jam 12 itu sore randang ala Buya Gaus. Malam ala Kiai Haji John Kajis.